Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Capsek Sekolah Horor. Yap, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Cerita kali ini Capsek ingin membacakan cerita yang berjudul Bi Irah. Cerita ini berasal dari akun Twitter @dipanggilzan. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, jangan lupa like, share, dan komen di video ini agar warga sekolah horor semakin bertambah. Baik saja, saatnya kelas dimulai. Aku yang ingin hidup mandiri setelah lulus SMP memutuskan untuk melanjutkan sekolahku di luar kota, jauh dari rumahku. Jarak rumah dengan sekolahku cukup jauh, sehingga butuh waktu kurang lebih sekitar 3 jam berkendara menggunakan sepeda motor untuk bisa sampai di sekolah dari rumah. Oleh karena itu, agar tidak kejauhan bolak-balik, aku mempermudahkan diriku berangkat sekolah dan memutuskan untuk mengekos tidak jauh dari sekolah. Saking dekatnya jarak kos dengan sekolahku, aku hanya memerlukan waktu sekitar 10 menit jalan kaki untuk bisa sampai di sekolah. Namun aku lebih sering menggunakan sepeda motor untuk berangkat sekolah untuk mempersingkat waktu. Kejadian ini terjadi tepat saat aku masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Tepatnya di saat liburan semester 1, liburan yang lumayan lama, yaitu sekitar 2 minggu. Membuatku memutuskan untuk pulang dan menghabiskan liburanku di kota asalku. Waktu itu aku memutuskan untuk langsung pulang tanpa memberi kabar ke orang tuaku terlebih dahulu, bertujuan untuk memberikan surprise kepada mereka. Karena aku sudah hampir 6 bulan tidak pulang ke rumah karena sibuk sekolah. Aku memilih pulang dengan berkendara sepeda motor sendiri. Aku berangkat dari tempat kosku agak siang. Jadi aku agak melajukan sepeda motorku bertujuan untuk bisa sampai di rumah sebelum maghrib. Di perjalanan pulang, aku sama sekali tidak mengalami kejadian menurutku aneh alias lancar-lancar saja. Namun saat sudah memasuki perbatasan kota asalku, tiba-tiba perasaanku tidak enak. Aku tidak tahu dengan apa yang aku rasakan. Tiba-tiba merasa sedih. Aneh. Perasaan apa ini? Ucapku dalam hati. Aku yang masih bingung dengan apa yang aku rasakan memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan karena hari sudah semakin sore. Singkat cerita, aku sampai di rumah kurang lebih 30 menit sebelum maghrib. Saat masih di depan gerbang sebelum masuk rumah, aku kembali merasa sesuatu ada yang aneh. Rumahku terlihat sangat sepi, seperti tidak ada orang di dalamnya. Akhirnya, tanpa berlama-lama aku langsung membuka gerbang dan memasukkan sepeda motor ke dalam garasi. Setelah memarkirkan sepeda motorku ke dalam garasi, aku langsung bergegas untuk masuk ke dalam rumah. Letak garasi yang berada di belakang rumah mengharuskan aku berjalan memutar rumah untuk menuju ke pintu depan. Saat berjalan menuju pintu depan, aku memperhatikan sekitar rumah. Rumah terlihat sangat sepi. Namun seluruh lampu di rumah sudah menyala, yang menandakan ada orang di dalam rumah. Saat itu sambil berjalan, aku hanya berpikir, apa ayah dan ibu sudah tahu kalau aku pulang, dan mereka sengaja tidak menyambutku untuk memberiku semacam kejutan. Tapi mereka tahu dari mana kalau aku pulang? Apa jangan-jangan ibu kosku yang beritahu mereka kalau aku pulang? Dan akhirnya aku sampai di depan pintu. Tanpa berpikir panjang, aku langsung memencet bel rumah. Saat memencet bel rumah, tidak ada respon sama sekali dari dalam rumah. Sampai akhirnya aku kembali memencet bel untuk yang kedua kalinya, sambil mencoba membuka pintu rumah. Siapa tahu pintu rumah tidak dikunci. Namun saat aku mencoba membuka pintu, aku dikagetkan dengan pintu yang tiba-tiba terbuka, dan ternyata yang membuka pintu adalah Bi Irah. Bi Irah adalah pembantu rumah tangga yang dipekerjakan ayah untuk mengasuh aku sejak umurku masih 1 tahun. Saking lamanya Bi Irah bekerja kepada keluargaku, Bi Irah sudah dianggap seperti keluarga kami sendiri. Bahkan kami sekeluarga pernah menginap di rumah Bi Irah di kampung pada saat libur lulusan SMP. Dan aku juga sudah menganggap Bi Irah seperti ibu kandungku sendiri. Ya ampun Bi, bikin kaget saja. Tak kira tadi hantu loh.
Ucapku dengan raut wajah yang agak ketakutan dan sedikit tertawa. Baru sampai, Den. Maaf, tadi Bibi gak dengar suara bel. Ayo masuk, Den. Balas Bibi dengan suara lirih dan wajah yang agak pucat. Bibi kenapa, Bi? Kok Bibi kelihatan pucat begitu? Bibi sakit? Balasku setelah melihat wajah Bibi yang pucat. Tanpa membalas perkataanku, Bi Irah langsung meninggalkan aku yang masih berdiri di depan pintu. Aku yang masih merasa aneh, tak lama aku pun mengikuti Bibi masuk. Namun saat aku masuk rumah benar-benar sepi. Tidak ada orang lain selain aku dan Bi Irah. Aku pun menanyakan di mana ayah dan ibu kepada Bi Irah. Bi, ayah dan ibu lagi kemana? Kok rumah sepi? Begitu tanyaku. Tuan dan Nyonya lagi pergi keluar kota, Den. Mereka pergi kemarin sore. Balas Bi Irah. Oh alah, gitu toh. Aku sengaja tidak mengabari mereka kalau aku pulang karena ingin memberi kejutan kepada mereka. Malah mereka keluar kota. Balasku sambil menanyakan alasan ayah dan ibu pergi keluar kota kepada Bi Irah. Bibi juga gak tahu, Den. Sudah, Den mandi dan setelah itu makan. Bibi sudah siapkan makanan di meja makan. Balas Bi Irah kepadaku. Setelah mendengar perkataan Bibi, aku langsung pergi menuju ke kamar untuk meletakkan tas dan barang-barang yang aku bawa. Saat aku sedang berjalan ke arah kamar, aku melewati sebuah lorong kecil yang langsung mengarah ke kamar pembantu atau kamar si Bi Irah. Namun anehnya, kamar Bi Irah terlihat gelap, seperti tidak digunakan. Kok kamar Bi Irah gelap dan tertutup? Apa Bibi sudah pindah kamar? Ucapku dalam hati sambil terus berjalan dan menoleh ke Bi Irah. Saat aku menoleh ke Bi Irah, aku tidak melihat keanehan pada Bi Irah. Namun saat aku memperhatikan Bi Irah, tiba-tiba suasana di rumahku berubah menjadi agak menyeramkan. Hawa di rumahku terasa agak dingin dan lampu-lampu di kamar atas dimatikan karena ayah dan ibu tidak di rumah. Aku yang sudah terlalu capek melanjutkan perjalananku menuju kamar dan melupakan perasaan anehku tadi. Sesampainya di kamar, aku langsung meletakkan tas dan barang-barangku dan melanjutkan untuk mandi. Singkat cerita, setelah selesai mandi dan berpakaian, aku langsung menuju ruang makan untuk makan. Di rumah makan, aku melihat Bi Irah yang sedang mengambilkan makanan seperti Bi Irah mengetahui kedatanganku. Enggak usah repot-repot, Bi, aku bisa ambil sendiri kok. Ucapku ke Bi Irah dengan pede, mengira Bi Irah benar-benar mengambilkan makanan untukku. Gak apa-apa, Den. Dan Aryo kelihatan capek, jadi Bibi ambilkan saja. Balas Bi Irah dengan sedikit tersenyum kepadaku. Namun saat aku mendengar perkataan Bi Irah dan melihat senyuman Bi Irah, aku malah dibuat takut dan merinding. Karena senyuman Bi Irah aneh, kok jadi serem seperti ini. Ada yang aneh sama Bi Irah, ucapku dalam hati. Aku yang sudah lapar, tanpa berpikir panjang, langsung duduk dan menyantap makanan yang Bi Irah ambilkan tadi dan melupakan masalah tadi. Saat aku makan, aku tidak melihat Bi Irah di situ. Padahal aku ingin mengajak Bi Irah makan bersama, biar tidak sepi karena ayah dan ibu belum pulang. Selesai makan, aku kembali mencari Bi Irah untuk menanyakan kapan ayah dan ibu pulang. Namun aku tidak menemukan Bi Irah di mana-mana. Padahal aku sudah mencari Bi Irah di seluruh ruangan di dalam rumah ini. Dan aku baru ingat ternyata ada satu ruangan yang belum aku datangi, yaitu kamar Bi Irah. Oh iya, kamar Bi Irah belum aku periksa. Pasti Bi Irah sedang di sana beristirahat karena kecapean mengerjakan seluruh pekerjaan rumah ini, ucapku. Akhirnya aku pun mengetuk pintu kamar Bi Irah untuk memastikan kalau Bi Irah ada di dalam atau tidak. Namun saat aku mengetuk pintu kamar Bi Irah dan memanggil Bi Irah, tidak ada balasan sama sekali dari Bi Irah. Dan tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara Bi Irah yang memanggilku dari arah belakang. Lagi ngapain, Dek? Ucap Bi Irah secara tiba-tiba. Ya ampun, Bi, ngagetin aja, gak ngapa-ngapain, Bi. Aku dari tadi mencari Bibi. Bibi dari mana aja sih? Balasku dengan ekspresi ketakutan dan sedikit gemetaran. Bibi tadi dari depan, Den. Emang kenapa mencari Bibi, Den? Ada yang mau dibicarakan? Balas Bibi dengan suara lirih. Oh, dari depan toh. Enggak kok, enggak jadi, Bi.
"Ya udah, aku kamar dulu ya, Bi," balasku kepada Bira dengan nada yang agak ketakutan. Aku pun langsung bergegas berjalan menuju ke arah kamar. Namun saat aku berjalan menuju kamar, aku menoleh ke arah Bira sambil berkata dalam hati, "Dari depan." Padahal aku tadi sudah mencari Bira di depan, namun tidak ada Bira di sana. Masa iya aku kurang teliti mencari Bira? Namun saat aku menoleh ke arah Bira, Bira hanya melihat ke arahku dengan tatapan kosong dan sedikit tersenyum. Sungguh raut wajah yang menyeramkan. Aku pun yang agak ketakutan langsung melanjutkan pergi ke kamar dan mempercepat langkahku agar cepat sampai di kamar. Sesampainya di kamar, aku langsung mengunci kamar dan membaringkan tubuhku di atas kasur. Di atas kasur, aku masih memikirkan kejadian tadi yang baru saja aku alami. Dan di situ aku pun masih bingung dengan sikap Bira yang terlihat aneh. Sebenarnya Bira kenapa sih? Kok sikap Bira jadi berubah dan aneh begitu? Apa Bira sedang ada masalah? Ucapku dalam hati. Aku yang masih kelelahan setelah perjalanan jauh yang aku tempuh waktu pulang ke rumah tadi, akhirnya tanpa aku sadari tiba-tiba aku tertidur. Singkat cerita, tiba-tiba aku terbangun karena aku merasa sakit perut dan memutuskan untuk pergi ke kamar mandi. Setelah selesai dari kamar mandi, aku tidak bisa tidur sama sekali. Dan saat aku melihat jam menunjukkan pukul 2 malam. Aku yang tidak bisa tidur dan bingung mau ngapain, akhirnya aku memutuskan untuk menonton TV. Namun saat menonton TV, aku hanya mengganti-ganti channel karena aku tidak menemukan acara TV yang menurutku bagus. Namun tiba-tiba aku lagi-lagi dikagetkan dengan suara Bira. "Belum tidur, Den," ucapnya tiba-tiba, sehingga membuatku tersentak dari atas sofa dan langsung berdiri sambil menoleh ke belakang. "Bibi, jangan ngagetin gitu dong. Untung nih jantung aku masih bisa nempel. Kalau sampai lepas gimana? Lagian Bibi jam segini juga belum tidur," balasku ke Bibi dengan nada agak kesal. Namun setelah melihat raut wajah Bira, aku yang tadi agak kesal kini seketika berubah menjadi takut. Raut wajah Bira hanya datar, dengan sedikit pucat yang tergambar di wajahnya. Suasana pun tiba-tiba berubah. Hawa dingin dan suasana mencekam pun terasa. Aku yang sudah merasa ketakutan langsung bergegas pergi ke kamar meninggalkan Bira yang masih berdiri di belakang sofa dengan raut wajah pucat dan sedikit tersenyum yang mengiringi kepergianku ke kamar. Setelah sampai di kamar dan mengunci pintu, aku yang sudah benar-benar ketakutan langsung mencari ponsel dan berusaha menghubungi ayah dan ibu. Namun saat aku menghubungi nomor ayah dan ibu, nomor mereka tidak bisa dihubungi. Jam di ponselku sudah menunjukkan pukul 2:55 pagi. Dan aku berpikir, apa ayah dan ibu sudah tidur sehingga mereka tidak bisa dihubungi. Aku yang sudah mulai panik akhirnya berusaha kembali untuk tidur, berharap dengan cara itu aku bisa lebih tenang. Namun saat aku ingin memejamkan mata, aku mendengar suara dari luar kamarku. Suara itu membuat aku menjadi semakin panik dan ketakutan. Suara itu seperti suara seseorang yang sedang menaiki tangga dengan cara berlari. Suara itu sangat jelas terdengar karena kamarku yang tidak jauh dari tangga. Tak lama tiba-tiba suara itu menghilang. Aku yang mengira semuanya sudah berakhir kembali dibuat kaget dan ketakutan saat tiba-tiba gagang pintu kamarku bergerak dengan cepat, seolah-olah ada seseorang yang ingin berusaha masuk ke kamarku secara paksa. Lama-kelamaan suara itu semakin keras, dan kini suara itu juga disertai dengan suara gedoran yang sangat keras. Aku yang ketakutan, panik, dan bingung hanya bisa diam di atas tempat tidur dan menutupi telingaku, berharap semua ini bisa cepat berlalu. Sudah hampir 30 menit, namun suara itu masih saja terdengar hingga tiba-tiba suara itu menghilang. Dan suasana pun tiba-tiba berubah dari yang tadinya mencekam kini menjadi hening. Aku yang masih ketakutan memutuskan untuk tetap berada di tempat tidurku dan membiarkan semua yang terjadi. Sambil sesekali aku melihat ponselku untuk melihat sudah jam berapa. Entah hanya perasaanku saja, apa memang waktu menjadi terasa agak lama. Saat aku melihat jam di ponselku, jam baru menunjukkan pukul 3:40. Aku berharap
Semoga waktu bisa berjalan dengan cepat dan pagi segera datang agar aku bisa segera menghubungi ayah dan ibuku. Tiba-tiba entah kenapa aku berpikir tentang Bi Ira. Bi Ira kemana ya? Jangan-jangan Bi Ira juga diganggu. Apakah harus aku memeriksa Bi Ira? Tapi kalau gangguan itu tiba-tiba muncul lagi, bagaimana? Aku juga merasa aneh dengan sikap dan tingkah laku Bi Ira sejak sore sampai malam tadi. Bi Ira adalah tipe orang yang senang bercanda, jarang sekali dia terlihat serius. Makanya hal itulah yang membuatku senang jika sedang bersama Bi Ira. Namun kenapa Bi Ira menjadi berubah begini? Dia jadi terlihat lebih serius, seperti tidak suka bercanda. Dan tak jarang, tadi raut Bi Ira berubah menjadi menyeramkan. Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi di rumah ini? Apa aku sedang dikerjai? Tapi aku tidak sedang ulang tahun. Nilai semesterku kali ini juga tidak bagus-bagus banget. Atau jangan-jangan semua gangguan ini ada hubungannya dengan Bi Ira. Tapi kalau benar, untuk apa Bi Ira melakukan semua ini? Semua terlihat membingungkan. Sambil terus memikirkan tentang Bi Ira, tak sadar tiba-tiba aku tertidur dengan sangat pulas. Dan singkat cerita, saat aku tertidur, aku sama sekali tidak merasakan gangguan-gangguan yang aneh-aneh lagi. Aku yang terlalu lelap saat tertidur baru bisa bangun sekitar jam 9, yang berarti sudah sangat siang. Namun saat aku baru bangun, seketika aku dikagetkan dengan keadaan kamarku. Kamarku benar-benar terlihat kacau. Aksesoris yang aku susun rapi di rak penyusun kini bertebaran di lantai. Hiasan dinding banyak yang terjatuh, bahkan tidak sedikit hiasan dinding yang pecah. Di situ aku benar-benar dibuat bingung dengan apa yang sudah terjadi. Padahal semalam sebelum aku tertidur, kondisi di kamarku masih baik-baik saja. Akhirnya aku pun memutuskan untuk keluar kamar dan mencari Bi Ira. Siapa tahu Bi Ira tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan siapa tahu juga Bi Ira mengalami apa yang aku rasakan semalam. Namun saat aku keluar kamar dan akan mencari Bi Ira, tiba-tiba ponselku berdering. Dan saat aku lihat ternyata ayah yang menelponku. Tanpa pikir panjang, aku langsung mengangkat telepon dari ayah. Assalamualaikum yo. Ada apa tadi malam kamu telepon ayah? Ada masalah, ucap ayah di telepon. Waalaikumsalam ya. Iya ya, semalam ada sedikit masalah di rumah, tapi sekarang udah tidak apa. Ayah masih di luar kota. Kapan ayah sama ibu pulang? Balasku kepada ayah. Ayah yang belum tahu kalau aku pulang pun agak terkejut dengan perkataanku di telepon. Hah? Di rumah? Emang kamu sedang di rumah? Kamu pulang kapan? Terus kamu tahu dari mana kalau ayah dan ibu di luar kota? Balas ayah dengan agak terkejut. Aryo pulang kemarin ya, kan Aryo sudah libur. Dan Aryo ingin menghabiskan liburan Aryo di rumah bareng ayah dan ibu. Malah kalian sedang keluar kota. Bi Ira yang ngasih tahu. Emang kenapa ya? Jawabku agak heran. Hah? Bi Ira? Kamu sekarang di mana? Kamu gak apa-apa kan? Jawab ayah dengan nada terkejut. Dan sepertinya ayah panik setelah mendengar perkataanku. Iya Bi Ira ya, aku lagi di ruang tamu. Dan ya gak apa-apa, baik-baik aja. Emang kenapa kok ayah bertanya kayak gitu? Jawabku heran. Soalnya Bi Ira itu, jawab ayah dengan terputus-putus. Bi Ira itu apa ya? Kenapa Bi Ira? Bi Ira baik-baik aja kok, jawabku kepada ayah. Bi Ira itu udah meninggal yo. Bi Ira meninggal 2 hari yang lalu karena terpeleset dari tangga, sehingga dia terjatuh dan nyawanya tidak tertolong. Sekarang ayah dan ibu sedang mengantarkan jenazah Bi Ira ke kampungnya untuk dimakamkan di sana. Ayah dan ibu sengaja tidak memberitahu kamu terlebih dahulu, karena ayah dan ibu takut kamu jadi sedih di sana. Karena ayah dan ibu tahu kamu sangat sayang ke Bi Ira. Jawab ayah menjelaskan. Gak mungkin ya. Gak mungkin Bi Ira udah meninggal. Kemarin aja Bi Ira memasak makanan buat aku makan setelah baru pulang. Jelasku memastikan kepada ayah. Aku yang tadi tidak percaya dengan ucapan ayah dan masih mengira kalau aku sedang dikerjai pun kini dibuat kaget dan shock dengan sebuah foto yang ayah kirimkan ke aku. Di foto itu melihatkan sebuah batu nisan yang bertuliskan nama asli Bi Ira.
Dan di foto itu juga melihatkan makam yang sepertinya baru selesai dibuat, yang menandakan bahwa prosesi pemakaman baru saja selesai dilakukan. Setelah itu ayah kembali berkata kepadaku, "Yuk, sekarang kamu cari tempat yang aman, atau kamu di dalam kamar kamu saja. Ayah takut kamu kenapa-napa." "Iya ya, Aryo mau masuk lagi ke kamar." "Ya udah ya, ayo cepat pulang, Aryo takut," balasku sambil merasa ketakutan. Setelah itu ayah langsung mematikan sambungan telepon, dan sepertinya ayah dan ibu langsung bergegas pulang karena khawatir dengan keadaanku. Setelah ayah menutup telepon, aku langsung berlari menuju ke kamarku. Namun tiba-tiba langkahku dihentikan karena sosok Bira tiba-tiba berdiri di hadapanku. Sontak setelah melihat sosok Bira, aku langsung berteriak dan terjatuh. Suasana pun berubah seketika menjadi dingin dan menyeramkan. Padahal jam sudah menunjukkan sekitar jam 9:10. Aku sudah tidak tahu lagi mau melakukan apa. Badanku tiba-tiba mengaku, mulut pun tiba-tiba tidak bisa mengeluarkan suara. Aku benar-benar ketakutan. Tiba-tiba sosok Bira mendekat ke arahku. Sosok Bira mendekat ke arahku dengan cara seperti melayang. Semakin dekat sosok Bira denganku, aku pun tidak pasrah begitu saja. Aku berusaha terus menggerakkan tubuhku, namun masih saja tidak bisa. Akhirnya aku pun menyerah dan pasrah. Aku sudah tidak bisa apa-apa lagi. Aku hanya berharap untuk yang terakhir kalinya aku bisa bertemu ayah dan ibu. Namun saat aku sudah tidak bisa apa-apa, tiba-tiba sosok Bira berkata kepadaku, "Den Aryo, jangan takut, Den. Bibi tidak bermaksud menakut-nakuti Den Aryo. Bibi hanya ingin berpamitan dan meminta maaf kepada Den Aryo. Maafkan Bibi, Den. Bibi tidak bisa lagi menemani Den Aryo seperti dulu lagi. Bibi juga meminta maaf jika membuat Den Aryo ketakutan. Soal semalam, Bibi minta maaf, Den. Itu bukan Bibi yang melakukannya, Den. Tadi malam saat Den Aryo ketakutan melihat Bibi dan Den Aryo masuk ke kamar, tak lama ada 3 orang perampok yang masuk ke rumah ini, Den. Dan saat perampok-perampok itu ingin masuk ke kamar Den Aryo, Bibi berusaha untuk menyelamatkan Den Aryo. Bibi minta maaf jika cara Bibi membuat Den Aryo ketakutan. Bibi sayang ke Den Aryo. Bibi sudah menganggap Den Aryo sebagai anak Bibi sendiri. Mulai sekarang, Den Aryo jaga diri baik-baik ya, Den. Bibi pergi dulu." Yap, itu dia cerita mengenai Bira. Semoga ada hikmah yang bisa diambil ya. Kadang orang yang bukan keluarga langsung dari kita bisa menjadi seperti keluarga, bahkan bisa lebih dekat dari keluarga kita sendiri jika kita menghabiskan waktu bersamanya. Rasa sayanglah yang menyatukan kita bersama. Sekian cerita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, bring you up. Yeah, come on.